Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UB On TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di program UB Talk Show. Dan seperti biasa kita juga menghadirkan para narasumber-narasumber dan juga bintang tamu di setiap edisinya. Nah, untuk edisi kali ini dan pastinya juga ya dalam rangka untuk menyukseskan PENAS KTNA 2017 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu mendatang ya, dan pastinya juga buat pemirsa di rumah kita juga sekaligus ingin ya pengen tahu gitu ya, nah, tentang lebih banyak mengenal dan juga lebih mencari tahu lebih detail lagi tentang pelaksanaan PENAS KTNA ini yang tentunya juga untuk tuan rumahnya di PENAS yang ke-15 ini di Kota Banda Aceh. Nah, spesial sekali sudah hadir di studio itu sebagai tamu saya untuk hari ini yaitu Bapak Insinyur Basri Abakar MSI yang tentunya juga merupakan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau juga BPTP Banlikbangtan Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah langsung aja Pak, ini mungkin memperkenalkan diri dulu sama pemirsa di rumah supaya juga ya lebih kenal dan pasti juga lebih sayang gitu ya. Oke. Ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum pembicaraan lebih lanjut, iya, benar. Saya ingin memperkenalkan diri karena tak mau memperkenalkan tanpa kenal maka tak Tidak sayang, ya? kata pepatah. Saya bernama Basri Abakar, ya sekarang ditugaskan sebagai Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banlikbangtan Aceh yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Litbang Pertanian Pusat. Okay. Yang kantor kami di Jalan Palimana Makam, Lampineng. Tugas kami adalah melakukan pengkajian penelitian spesifik lokasi. Ya, tentunya adalah hasil pengkajian ini untuk kesejahteraan petani. Benar. Dan untuk kaitan dengan PENAS 15 ini, saya berdasarkan SK dari Bapak Gubernur itu ditugaskan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Kualitas Produksi Agribisnis. Okay. Nah, di dalamnya itu ada 4 seksi. Yang pertama adalah gelar teknologi yang ada di belakang Stadion Long Raya. Kemudian ada bidang seksi temu karya. Kemudian yang ketiga adalah seksi studi banding dan widya wisata. Dan yang keempat adalah seksi asah terampil. Kemudian ujuk tangkas. Dan peragaan. Benar. Nah, itu jadi 4 seksi. Benar. Jadi ini keempatnya butuh energi kita untuk mempersiapkan sehingga nanti pada hari H nanti ya eventnya tanggal 6 sampai 11 Mei mendatang itu kita dapat memberikan suatu pelayanan yang terbaik untuk para peserta yang konon mencapai 35.000 peserta. Luar biasa sekali Pak ya, sampai 30.000. Kebayang gitu bagaimana Bapak dalam mempersiapkan dan juga mengkoordinasi semuanya gitu Pak ya. Apalagi juga minus 2 hari Pak ya, Jumat dan Kamis Jumat. Ya benar. Nah terus mungkin banyak diantara pemirsa di rumah gitu Pak yang pastinya juga sudah tahu gitu ya tentang gaungnya, baik itu mungkin dari billboard dan juga mungkin dari informasi-informasi di media Pak ya tentang pelaksanaan dari PENAS ini sendiri, yaitu yang merupakan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Nasional Andalan yang ke-15. Nah jadi mungkin Bapak bisa mungkin bisa lebih menjelaskan kepada pemirsa sebenarnya apa gitu yang dimaksud dengan PENAS KTNA ini gitu ya. Ya, PENAS Petani Nelayan. PENAS itu singkatan dari Pekan Nasional. Ya, benar. Jadi kalau di luar negeri pernah ada The Farmers Day, jadi harinya petani. Benar. Nah, ini sebenarnya yang datang pun harus kebanyakan petani. Jadi kalau ada dari instansi pemerintah itu sebagai pendamping atau peserta pendamping. Jadi yang diprioritaskan untuk mengikuti Pekan Nasional ini adalah sebagian besar 90% itu dari kalangan petani dan nelayan, termasuk di dalamnya peternak, pekebun dan sebagainya. Nah, tentu saja ini event yang berlangsung setiap 3 atau 4 tahun kali ini itu sangat bernilai positif. Ya, kebetulan saya juga dari PENAS ke PENAS itu saya ikuti. Jadi dari 3 tahun yang terakhir itu di Malang, Jawa Timur. Dan kali ini kebetulan tuan rumahnya kita. Kita di Banda Aceh, ini luar biasa, persiapannya juga udah 3 tahun yang lalu tentunya. Begitu PENAS di Malang itu, lalu Bapak Gubernur kita langsung membuat SK untuk persiapan yang lebih matang. Dan diharapkan itu tentunya hasilnya juga harus lebih baik daripada PENAS sebelumnya. Ya Pak.
Oke, nah untuk berarti lebih spesifiknya dalam event atau juga pekan nasional ini itu sejenis apa namanya exhibition gitu ya pameran. Nah itu juga itu masing-masing dari peran dari para petani ini seluruh Indonesia Pak ya? Iya. Nah seluruh Indonesia sampai 35.000 itu mereka itu di sana mendapatkan space ataupun apa gitu ya mereka lakukan gitu Pak. Jadi event ini seperti saya jelaskan adalah event petani, petani untuk petani, dan dalam PENAS ini tentu sudah disusun berbagai agenda yang sangat padat gitu ya, dari hari pembukaan sampai nanti acara penutupan nanti sampai tanggal 11 itu. Jadi mulai rembuk, ya rembuk itu musyawarah, kalau tapi istilah KTNA ini rembuk. Jadi berembuk, bagaimana ada rembuk utama, rembuk media dan sebagainya. Kemudian ada semacam lomba, ada semacam pertemuan temu, ya, ada temu bisnis, malah ada temu dari luar negeri, petani ASEAN, ada petani magang Jepang yang petani Indonesia yang pernah dikirim ke Jepang, pokoknya itu mereka juga punya suatu organisasi dan di event nasional inilah mereka duduk biasanya, merebuk bagaimana untuk membangun pertanian ke depan, terutama di Indonesia ini. Nah, mungkin banyak sekali termasuk kegiatan pameran. Pameran itu tentu dimanapun itu mulai hari pertama juga sampai hari terakhir. Jadi petani itu disibukkan dengan berbagai kegiatan dan mereka juga sudah diatur oleh kontingen mereka masing-masing tiap provinsi. Si A ikut apa, si B ikut apa. Jadi tidak semua petani ikut berbagai kegiatan. Ada yang ditugaskan untuk widewawisata. Jadi kita di Aceh ini sudah menentukan ada beberapa zona yang terutama maksudnya Sabang, kemudian Aceh Besar yang tempat-tempat dikunjungi, PD Jaya melihat kakao di PD Jaya, kemudian sampai ke Benar Meriah di Aceh Tengah untuk melihat kopi. Jadi ini semua agenda ini diramu sedemikian rupa sehingga betul-betul selama pengunjung ada di Aceh mereka betah gitu. Seminggu itu nggak terasa gitu. Iya, jadi sangat dipadatkan gitu ya. Apalagi ini petani-petani ini yang datang dari berbagai penjuru Nusantara tidak tidur di hotel, tapi di rumah-rumah penduduk bersama-sama dengan masyarakat kita yang sudah dicat ini rumahnya, ya diinventarisir rumahnya itu, mereka berbaur, menyediakan kamar untuk tamu, dan mereka juga bisa menukar informasi, menukar pengalaman selama mereka menginap di rumah mereka. Ini tujuan utama bagaimana PENAS ini sebenarnya ajang silaturahmi yang luar biasa ini. Nah jadi benar-benar sesuatu yang yang luar biasa sekali yang diramu, yang tentunya juga sangat memasyarakat gitu ya, bertukar informasi mungkin seperti Bapak bilang tadi gitu. Nah jadi kalau untuk pesertanya sendiri gitu Pak, mungkin saya sebagai orang umum gitu dan juga mewakili pemirsa di rumah. Nah jadi kalau peserta tersebut itu menjadi delegasi dari wilayah masing-masing atau mereka tuh melalui tahapan pendaftaran dulu atau seperti apa itu Pak yang dari 350.000 ini? 35.000 ya? 35.000 ya. Biasanya begini, jadi perwakilan petani yang ikut PENAS itu adalah petani andalan. Petani yang di tempat mereka itu punya andil ya. Misalnya waktu PENAS sebelumnya di Malang, dari Aceh ini diseleksi dari kabupaten-kabupaten juga. Jadi mewakili kabupaten. Benar. Ada pengurus KTNA-nya, kemudian ada petani-petani yang dianggap berhasil sebagai inovator, ya. Jadi inilah yang dipilih. Ya, jadi bukan mendaftar, tapi proses ada proses yang terbaik. Ya, jadi pemerintah sudah melihat, ini yang layak dibawa, ini yang layak mendapat penghargaan, reward, ya, sehingga mereka bisa menambah pengalaman. Nah, jadi ini adalah penjaringannya tingkat kabupaten, kecamatan, kemudian diusulkan ke provinsi. Jadi mereka lah yang mewakili delegasi-delegasi yang dari provinsi-provinsi yang totalnya itu mencapai, malah sebelumnya itu kita dengar 50.000. 50.000. Kalau 50.000 bayangkan mana Aceh ini menjadi kota yang macet, mungkin nggak pernah terjadi. Ya itu terjadi karena waktu tahun lalu aja, waktu TTG itu yang hanya 6.000 peserta, itu sempat macet juga. Kan kita lihat di kota-kota macet. Konon lagi ini 35.000, konon lagi 50.000. Iya, bisa kebayang. Luar biasa ini ya. Iya. Oke, nah jadi pemirsa kita akan break sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini, saya bersama Bapak Basri Abakar juga akan melanjutkan gitu ya perbincangan kita, dan nanti kita juga akan tahu bagaimana proses pembukaannya, dan tentu juga jangan kemana-mana, tetap di UB Talk Show. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.